Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatur Rohmat, mahasiswi Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A12. Tugas kali ini tentang menganalisis konsep keterampilan dasar mengajar dari berbagai sumber. Mata kuliah, micro teaching dengan dosen pengempu, Ibu Husnul Khotimah, MPD. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang pengertian dasar bahan mengajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisi materi pembelajaran, metode, batasan dan batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik. Dalam kata lain, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Oleh sebab itu, bahan ajar dibuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yakni mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pembahasan yang kedua yakni tentang macam-macam keterampilan dasar mengajar yang dibagi menjadi 8 bagian. Keterampilan yang pertama yaitu tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran merupakan kegiatan guru atau pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang meliputi kondisi menciptakan suasana siap mental kepada peserta didik, menciptakan suasana komunikatif antara guru atau pendidik dengan peserta didik, menimbulkan perhatian peserta didik kepada apa yang akan dipelajari. Dalam hal ini dapat diawali dari situasi keseharian peserta didik sampai pada materi yang akan dipelajari. Menutup pelajaran merupakan kegiatan guru atau pendidik mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan ini dimaknai sebagai keterampilan guru atau pendidik menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan dapat menunjukkan hubungan antar materi yang telah dikumpulkan dan dikuasai serta disiapkan untuk disajikan. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah ucapan guru atau pendidik secara verbal yang meminta respon dari peserta didik. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Yang keempat yaitu keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru atau peserta atau pendidik dalam konteks proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses belajar mengajar peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta berperan serta secara aktif. Keterampilan yang kelima yaitu keterampilan memberi penguatan. Jadi, keterampilan memberi penguatan merupakan tingkah laku guru atau pendidik dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu peserta didik yang memungkinkan tingkah laku tersebut terulang kembali. Yang keenam yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai tindakan guru atau pendidik dalam konteks proses belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 peserta atau peserta didik. Keterampilan yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru atau pendidik menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya ke kondisi optimal. Jika terjadi yang dimungkinkan dapat mengganggu kegiatan baik dengan cara mendisiplinkan atau melakukan kegiatan remedial. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan melibatkan kelompok peserta didik dalam interaksi tatap muka, kooperatif yang optimal, dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi pembaca atau penonton. Terima kasih.